Semoga nama aku bagus. Nama lu siapa? Loh, kok nggak muncul sih? Nama gue Mulia, pasti gue jadi orang baik. Nama gue Vanilla, pasti gue manis. Kalau nama lo siapa? Aku belum dapet nama. Jangan-jangan lo nggak dapet nama seumur hidup, atau jangan-jangan nama lo sisaan, pasti jelek kayak muka lo. Kenapa ya nama aku nggak muncul-muncul? Semua orang udah dapet nama. Yeay, nama gue Lucky. Pasti gue beruntung terus seumur hidup gue. Hoki banget lo. Emang ada hubungannya ya sama nama kita? Iya dong, setiap nama ada hubungannya dengan keberuntungan kita. Perhatian, apakah di sini ada yang bernama Kaido? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Dia buronan polisi. Kalau ada yang melihatnya, harap lapor ke kantor polisi ya. Hah, serem banget ya ada buronan di sekitar sini. Nama lo belum muncul juga. Udah. Siapa nama lo? Iya, siapa nama lo? Gue penasaran banget nih. Jatah dengar aku tak terbatas. Akhirnya aku bisa dengar lagi setelah 15 tahun tuli. Tapi aku mau tahu selama ini orang-orang ngomongin apa. Ren, kamu bisa denger nggak? Mama ngomong apa? Aku kan tuli. Ternyata dia masih nggak punya jatah dengar, Ma. Bagus deh, jadi rencana buruk kita bisa berjalan lancar. Dia kan bukan anak kandung kita. Jadi mereka bukan orang tuaku. Hai, Beb. Halo, Beb. Reza, kok lo mau sih pacaran sama si Ren? Dia kan gak punya jatah denger. Iya, gue pacaran sama si Ren cuma buat morotin duitnya. Ya kali gue mau sama cewek tuli. Reza, mulai sekarang kita putus. Beb, kamu punya jatah dengar. Kumpulkan kertas ulangan kalian. Kak, saya sudah selesai. Gue mau tuker kertas ulangan gue sama si Ren. Iya, tuker aja. Dia kan gak punya jatah dengar. Dia gak bakal tahu. Ran, kamu dapat nilai 20 dan Siska dapat 100. Pak Siska udah nuker kertas ulangan aku sama dia. Aku denger sendiri kok tadi. Woi, jangan fitnah deh lo. Kamu tahu dari mana, Ren? Kamu kan nggak punya jatah dengar. Aku punya kok. Paling juga dapatnya banyak kayak biasanya. Hah, cuma 2.000? Ma, hari ini anterin aku ke sekolah ya, soalnya jatah nafasku cuma... Gak bisa, Ren. Mama ada meeting dadakan hari ini. Tapi, Ma... Gak usah manja deh. Sombong banget lo, Ren. Sombong apaan? Mentang-mentang jatah napas lo banyak kan, lo mau pamer kan pasti ke semua orang jalan kaki ke sekolah. Aku kepaksa. Ntar malam lo bisa datang ke acara Sweet Seventeen gue kan? Kayaknya nggak bisa deh, jatah nafasku nggak cukup. Dasar gak tahu diri, udah diundang gak mau datang. Udah aku usahain. Gawat, jatah nafasku tinggal 100 lagi, mana masih jauh rumahnya Lala. Cu, apakah kamu bisa membantu nenek membawa barang ini ke seberang jalan? Jatah nafas nenek tinggal 1.000. Nenek lelah. Jatah nafasku sendiri tinggal segini, mana cukup? Kalau tidak bisa tidak apa, Cu. Bisa kok, Nek, tenang aja ya. Terima kasih anak baik sudah membantu nenek. Sama-sama, Nek. Hah? Loh, nenek tadi kemana? Kok hilang? Sisa umur aku tinggal 1 hari. Pa, tolongin aku bagi sisa umur sedikit dong. Enak aja, sisa umur papa aja tinggal 60 tahun. Kamu janji jangan sampai bertemu mamamu ya. Kalau ketemu dia, kamu kabur aja. Kenapa sih sejak papa dan mama berpisah, papa ngelarang aku ketemu mama? Mamamu itu orang jahat, dia bakal nyakitin kamu. Sisa umur gue masih 60 tahun. Gue juga masih 70 tahun. Sisa umur lo berapa, Ren? 20 jam. Ren, tadi gue lihat papa lo punya pacar baru lo, seumuran kita lagi. Masa sih? Nak, kamu harus ikut mama. Ma, kata papa, mama selingkuh dan tinggalin papa. Mama jahat. Papamu bohong, nak. Dia fitnah mama biar kamu benci sama mama. Papamu mau membunuh kamu dan menikah lagi sama cewek barunya. Dia licik dan jahat, Ren. Sisa umurku tinggal 5 menit, Ma. Itu karena papa menaruh racun di makananmu selama ini. Apa? Papa tega banget. Papa sengaja melarang kamu bertemu mama karena dia tahu mama pasti akan memberikan semua sisa umur mama untuk kamu. Ma, jangan tinggalin aku. Takdir aku jadi ratu, berarti semua orang bakal tunduk sama aku dong. Tapi aku mau private buat ngetes teman-temanku. Hai Sisil. Ren, kenapa takdir lo di private sih? Iya, soalnya takdir aku jadi tukang beca. Hah? Berarti kita nggak level. Takdir gue jadi istri orang kaya. Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Hah, jadi istri orang kaya aja udah sombong. Ren, takdir gue jadi pengusaha. Takdir lo jadi apa? Jadi tukang beca. Takdir lo rendahan banget. Nggak mungkin kan seorang pengusaha temenan sama tukang beca. Pergi lo dari sini. Hus, gue nggak mau lihat muka tukang beca. Itu kan si Ren calon tukang beca. Jangan deket-deket ntar ketular sial. Gimana nanti kalau dia jadi tukang beca, kita robohin aja becanya. Iya, biar tahu rasa dia. Ternyata semua orang jahat. Aku bakal tunjukin takdir aku yang sesungguhnya. Guys, aku punya balon tiup jadul. Dodo juga punya. Ayo kita lomba. Siapa yang bisa bikin balon lebih gede? Siapa takut?
Pakai 2 biji aja ya Ren balonnya. Oke guys, kita ikutin tantangan dari Dodo. Pakai 2 piece aja balonnya. Digulung di bagian stick ujungnya. Langsung aja kita tiup pelan-pelan. Ini kita sambil perhatiin balonnya ya guys. Jangan sampai ada yang bolong, soalnya nanti anginnya bocor dan balonnya bisa kempes. Kita tiup sampai kira-kira teksturnya udah padat. Jangan terlalu gede juga guys, soalnya cuma pakai 2. Si Ren cupu itu pasti kalah lah. Orang gue pakai 4 biji balonnya. Si Ren cupu pasti niup sampai engap. Mendingan gue tiup langsung aja pakai mulut biar lebih cepet. Balon gue pasti lebih gede daripada dia lah. Ngap-ngap deh Loren. Pasti dia udah kayak ikan koki napasnya. Lah, kok balon Dodo kempes sih? Bocor nih. Gedean balon Dodo. Lo cupu Ren. Guys, komen ya, lebih gede balon aku atau si Dodo? Dapat uang setiap mama ketawa atau mama nangis? Mama kan orangnya cengeng banget. Wah, bisa cepet kaya aku kalau gini. Ma, nonton bioskop yuk, ada film baru. Ayo nak. Sedih banget filmnya. Yes, mama nangis kejer. Mana uangnya? Aduh, kaki mama kesleo. Kok nggak ada uang masuk sih? Sistemnya error kayaknya. Hai Ren. Halo, tante siapa ya? Marsha, jangan deket-deket anak saya. Pergi kamu. Sampai ketemu nanti Ren. Nak, kalau kamu ketemu Tante Marsha, nggak usah ngomong sama dia. Mama dendam sama dia. Emang kenapa, mah? Dia pernah selingkuh sama papamu di masa lalu. Ren, tolong tante. Tante Marsha, aduh gimana nih, kan kata mama aku nggak boleh deket-deket sama Tante Marsha. Ren, tolong tante. Tante jatuh dari motor. Kayaknya tangan tante patah. Tante, ayo aku anterin ke rumah sakit. Sakit banget tangan tante. Kok bisa? Punya bakat bisa tahu isi pikiran orang atau isi dompet orang? Isi dompet orang lah, biar aku bisa tahu mana teman-teman yang beneran tajir dan mana yang cuma pura-pura tajir doang. Ma, bagi uang jajan dong. Mama nggak ada duit. Gak ada duit. Kenapa kamu kayak bingung gitu? Uang mama ada 100 juta, bagilah dikit. Hebat juga kamu bisa tahu isi dompet mama. Ya udah deh, mama bagi kamu 100 ribu nih buat jajan. Seneng banget punya 100 ribu, bisa jajan yang banyak di kantin. Alah, lebay, cuma 100 ribu doang, bangga. Di dompet gue aja ada 5 juta. Oh ya, coba buka dompetmu sekarang. Gak mau ah, kepo banget sih lo. Katanya ada 5 juta, kamu bohong ya? Iya, gak ada 5 juta, adanya sarang laba-laba di dompet gue. Diko, ini kan udah istirahat, kamu nggak jajan ke kantin? Enggak, gue nggak jajan. Gue bawa bekal dari rumah. Kamu nggak bosen tiap hari bawa bekal? Enggak lah, kan hemat pangkal kaya. Loh, kok minyak rasa jangkrik? Perasaan tadi ambilnya rasa ayam terbang. Ma, Mbak kasir, saya titip anak saya dulu ya, saya mau tuker ini. Baik, Bu. Ma, jangan lama-lama. Aduh, gimana nih? Belanjaannya udah semua ya, Dek? Ma, totalnya 300 ribu, mau bayar pakai tunai atau kredit? Saya nggak punya uang, Mbak. Mama. Hari ini aku bisa mengatur volume suara orang. Adik mau pinjem baju putih kakak dong. Enggak ah, Dek, kamu kan jorok, nanti baju putih kakak kotor lagi. Ih, kakak pelit. Ma, kakak jahat, kakak gak mau pinjem aku. Sekarang mama nggak bakal denger suara kamu ngadu. Lala, kamu beneran suka sama Jordi? Iya, aku suka sama Jordi, tapi nggak berani ngomong. Ngomong aja, itu ada orangnya. Kamu beneran suka sama Jordi kan? Iya, Ren, aku suka sama Jordi. Lala, aku nggak salah denger. Kamu suka sama aku. Maaf ya, aku udah suka sama orang lain. Lala, maafin aku. Guys, jangan ada yang mau temenan sama Ren. Dia itu gak setia kawan. Gue ada buktinya pas dia lagi. Ren, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Jordi? Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Aku cinta kamu, Ren. Gak bisa, sahabatku Lala kan suka sama kamu. Aku nggak mau bikin dia kecewa. Melihat isi dompet atau isi rekening? Mending isi rekening lah. Kalau isi dompet kan cuma muat dikit. Ma, minta uang dong, mau beli tas baru. Uang mama tinggal 100 ribu, nak. Mama bohong, uang mama ada 1 M. Bingung deh mau liburan ke Paris apa ke Jepang ya. Tabungan gue udah kebanyakan nih. Kebanyakan apa? Uangmu aja cuma 50 ribu. Ih, lo mah orang gue lagi menghayal juga jadi orang kaya. Permisi deh, ada sampah yang mau dibuang nggak? Ada pak, itu digantung di pagar sama mama. Oke, saya ambil ya. Bapak tukang sampah, isi rekeningnya ada 2 miliar. Saya sudah menabung sejak muda. Saya juga udah beli 2 rumah di kampung. Wah, bapak hebat banget. Ren, mau beli kalung emas gak? Harganya 10 juta. Kamu jual emas sejak kapan? Udah 10 tahun, gue udah kaya raya hasil jual emas. Tapi kok isi tabunganmu cuma 20 ribu? Ren, jangan percaya sama dia. Dia penipu. Dia jual emas palsu ke gue. Kabur!